Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin merespon permintaan atau tanggapan. Ada orang yang meminta tanggapan saya tentang Dhamma itu hanya berusia 500 tahun, Dhamma yang murni tepatnya hanya berusia 500 tahun, dan setelah itu yang ada itu adalah Dhamma yang tidak murni, Dhamma yang palsu, Dhamma yang hanya merupakan duplikat semata. Ya, sebenarnya saya sudah memberikan tanggapan secara panjang lebar, dan itu saya jadikan buku tersendiri karena di situ ada 4 artikel. Yang pertama itu adalah ulasan dari sisi Tipitaka sendiri. Bagaimana pandangan Tipitaka tentang lenyapnya Dhamma itu. Yang kedua, itu diulas dari sisi kitab post-kanon atau literatur post-kanon. Ya, karena dalam dunia akademis itu yang namanya literatur Buddhis itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama yang disebut sebagai primary source atau sumber utama itu adalah Tipitaka. Kemudian yang kedua itu adalah post-kanon. Post-kanon itu ada 3. Milinda Panha, kemudian ada Netipakarana dan Petakopadesa. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah saya ulas berdasarkan kitab komentar. Bagaimana pandangan-pandangan kitab komentar tentang lenyapnya Dhamma yang murni itu. Dan yang keempat itu baru saya ulas dari perspektif atau pandangan pribadi saya. Ya, cukup panjang, kalau tidak salah saya tidak salah ingat itu semuanya ada 39 halaman rasanya. Saya membahas itu semuanya ada 38 tepatnya ya. 38 halaman semua dari pembahasan Tipitaka, kemudian post-canonical literature, kemudian juga dari kitab komentar, dan juga dari pandangan pribadi saya. Namun saya yakin ya, tidak semua orang kemudian suka membaca, apalagi itu tulisannya panjang seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu saya akan mengulas hal itu lewat video ini. Semoga bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan kepuasan intelektual, dan yang lebih penting sebenarnya bagi saya sih bukan kepuasan intelektualnya, tetapi bagaimana penjelasan ini kemudian bisa menimbulkan inspirasi untuk praktek. Itu yang jauh lebih penting. Sekadar kepuasan intelektual itu tidak akan memberikan manfaat, tapi akan jauh lebih bermanfaat kalau apa yang saya sampaikan kemudian bisa memberikan dorongan, motivasi untuk praktek demi lenyapnya penderitaan. Pandangan bahwa agama Buddha yang murni, Dhamma yang murni, ajaran Sang Buddha yang murni, itu hanya akan bertahan selama 500 tahun, itu ditemukan dalam Vinaya Pitaka dan juga dalam Anguttara Nikaya. Ya, tepatnya ketika membahas tentang penghabisan wanita menjadi bhikkhuni. Ya, setelah wanita itu ditahbiskan menjadi bhikkhuni, kemudian Sang Buddha itu menyampaikan bahwa Dhamma ini
akan berusia 500 tahun. Ya. Nah, namun namun di situ pada umumnya banyak orang yang kemudian tidak membaca dengan hati-hati, tidak memahami konteksnya dengan hati-hati, sehingga akan melihat bahwa hal itu hanya sepenggal saja. Ya. Jadi di situ sangat jelas, ya. Setelah Sang Buddha itu mengatakan, menyetujui para wanita ditahbiskan dalam sangga, masuk dalam sangga. Di situ kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada Bhante Ananda dengan beberapa alasan, ya. Yang pertama adalah jika para wanita tidak ditahbiskan dalam Dhamma dan Vinaya yang diproklamirkan oleh Sang Tathagata, kehidupan spiritual akan bertahan lama, bertahan dalam durasi yang lama. Dhamma, ajaran kebenaran, akan berdiri kokoh selama 1000 tahun. Namun Ananda, karena para wanita telah ditahbiskan dalam Dhamma dan Vinaya yang diproklamirkan oleh Sang Tathagata, sekarang kehidupan spiritual tidak akan bertahan dalam durasi yang lama. Ajaran kebenaran hanya akan bertahan selama 500 tahun. Inilah statement, ya, yang seringkali dijadikan sebagai sumber untuk menganggap bahwa Dhamma yang murni, Dhamma yang benar, Dhamma yang sejati itu hanya akan bertahan selama 500 tahun. Atau dengan kata lain, Dhamma yang murni itu hanya akan bertahan sampai katakanlah di abad ke-1, di abad tahun 0 begitu, ya. Tahun 0 begitu, karena ya di abad ke-1 begitu. Itu sudah lenyap. Begitu. Nah, dengan gampang ngomongnya, karena di situ agama Buddha itu muncul di abad ke-5 sebelum Masehi, dan kemudian pada era yang baru dari tahun ketika memasuki tahun Masehi, berarti sudah tidak ada Dhamma yang murni. Ya, sampai sekarang berarti katakanlah sudah 2000 tahun tidak ada Dhamma yang murni. Ini justru bagi saya adalah sebuah lelucon yang sangat lelucon yang sangat menggelikan begitu. Masalahnya apa? Masalahnya adalah kalau Dhamma yang murni itu hanya bertahan sampai 500 tahun, berarti selama 2000 tahun belakangan ini, bahkan sekarang ini, yang ada kan Dhamma yang palsu. Kalau kita itu menganut Dhamma yang palsu, berarti kita ini adalah umat Buddha yang palsu. Kita bukan umat Buddha yang sebenarnya. Kita bukan umat Buddha yang sesungguhnya. Kita adalah umat Buddha yang palsu karena Dhamma yang murni itu sudah palsu. Ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Mereka mengatakan dengan lantang, mengatakan dengan keras bahwa Dhamma yang murni itu hanya bertahan selama 500 tahun. Tapi mereka mengklaim sebagai umat Buddha. Mereka mengklaim bahwa mereka itu beragama Buddha begitu. Ya, beragama Buddhanya di mana? Agama Buddha palsu. Karena Dhamma yang murni sudah lenyap 500 tahun setelah Sang Buddha wafat. Gitu. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi dengan benar. Digarisbawahi dengan serius. Bahwa sesungguhnya kalau memang kita mau melihat kitab-kitab komentar yang
atau literatur Buddhis, baik post-canonical literature atau literatur post-kanon maupun kitab komentar, tidak ada satupun yang kemudian yang ditulis terutama seperti Milinda Panha, karena Milinda Panha juga membahas tentang lenyapnya Dhamma, ya, lenyapnya Dhamma yang sejati, lenyapnya Dhamma yang murni. Dan yang namanya Milinda Panha itu ditulis pada abad ke-1 Masehi. Ya, abad ke-1 Masehi, antara abad ke-1 Masehi maupun abad ke-1 sebelum Masehi. Antara itu. Nah, sekalipun dalam Milinda Panha itu sendiri tidak ada indikasi untuk menyebutkan bahwa Dhamma itu berakhir saat itu. Ya. Tidak ada indikasi sedikit pun. Bahkan di situ dalam Milinda Panha dijelaskan, disampaikan dengan perumpamaan. Dhamma ini seperti bendungan. Selama masih ada hujan, bendungan tidak akan kering. Selama hujan itu masih turun secara terus-menerus, bendungan tidak akan kering. Demikian pula, agama Buddha tidak akan pernah kering, tidak akan pernah menjadi layu, tidak akan pernah menjadi hilang selama generasi-generasi Buddhis itu kemudian menghujaninya dengan praktek. Menghujaninya dengan pemahaman yang benar. Menghujaninya dengan pola pikir yang benar. Nah, di sini sangat jelas bahwa tidak ada indikasi sedikit pun. Tidak ada dari penjelasan-penjelasan yang ada dalam Milinda Panha itu, tidak sedikit pun mengatakan bahwa ini adalah akhir dari Dhamma yang sejati. Momen-momen terakhir itu tidak ada. Karena itu adalah batasan 500 tahunnya itu. Atau kalau kita kembalikan dalam statement yang awal bahwa Dhamma itu akan bertahan 1000 tahun. Bahkan ketika kitab komentar itu ditulis, karena kitab komentar itu kan dialih bahasakan dari bahasa Sinhala ke dalam bahasa Pali itu di abad ke-5 Masehi. Yang berarti itu juga 1000 tahun setelah agama Buddha itu muncul di India. Itu pun, ya, di situ pun tidak ada sedikit pun pandangan yang dimunculkan bahwa Dhamma itu berakhir di situ. Tidak ada sedikit pun. Nah, saya yakin bahwa para cendekiawan Buddhis itu juga sangat sadar akan hal ini. Mereka tidak gegabah dalam mengambil sebuah pandangan, dalam mengambil sebuah tindakan, dalam memunculkan sebuah ide. Itu pun mereka tidak secepat itu untuk kemudian mengambil kesimpulan. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab-kitab komentar begitu ya, mereka justru mengatakan bahwa Dhamma ini akan berakhir setelah Dhamma yang murni itu akan berakhir setelah 5000 tahun. Itu kalau menurut versinya Tipitaka Pali, literatur Pali. Bukan dalam Tipitaka, tetapi dalam literatur Pali, terutama kitab komentar, mereka mengatakan bahwa Dhamma ini akan berakhir setelah 5000 tahun. Namun dalam versi Chinese agama, dalam versi Mahayana, mereka justru mengatakan bahwa Dhamma itu akan berakhir setelah berusia 10.000 tahun. Ya, diperpanjang, bahkan diperpanjang 2 kali lipat. Gitu. Nah, oleh karena itu, dalam hal ini, literatur Buddhis tidak ada satupun yang mendukung. Ya, literatur Buddhis yang muncul setelah Tipitaka itu tidak ada satupun yang mendukung. Tidak ada satupun yang kemudian memberikan indikasi bahwa agama Buddha yang murni, Dhamma yang murni, itu akan lenyap setelah 500 tahun. Nah, kita bisa kembali lagi ke dalam Tipitaka untuk melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya
ciri-ciri ya lenyapnya Dhamma, ciri-ciri hancurnya Dhamma, ciri-ciri musnahnya Dhamma. Dari semua literatur yang ada, baik dalam kitab komentar, itu dalam post-canonical literature maupun dalam Tipitaka, itu sepakat bahwa sebenarnya ya, di situ disampaikan praktek itulah yang akan menjadi kunci. Ya. Praktek itulah yang akan menjadi kunci bertahannya Dhamma. Ya. Kita ambil contoh dalam Ciratiti Sutta maupun dalam Parihana Sutta. Yang keduanya itu merupakan sutta yang ada dalam Satipatthana Samyutta. Ya, di sini sutta ini mencatat percakapan antara Bante Ananda dan Bante Bada. Dalam kesempatan tersebut Bante Bada bertanya kepada Bante Ananda, apakah sebab dan alasan Dhamma sejati tidak bertahan lama atau bertahan lama setelah Sang Buddha parinibbana? Ya, di situ Bante Ananda justru memberikan penjelasan yang spesifik. Arahnya itu spesifik bahwa praktek itulah yang menjadi alasan Dhamma itu akan bertahan lama atau tidak. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa selama 4 satipatthana, ya, 4 landasan yang murni itu dipraktekkan, selama itu pula Dhamma yang murni itu akan bertahan. Kalau sudah tidak dipraktekkan, tidak akan bertahan. Yaitu, Dhamma yang sejati tidak akan bertahan selama 4 landasan perhatian yang benar itu tidak dipraktekkan dengan baik. Nah, seperti kita ketahui bahwa 4 landasan perhatian yang benar itu adalah perhatian terhadap jasmani, perhatian terhadap perasaan, perhatian terhadap pikiran, dan juga perhatian terhadap fenomena batin dan jasmani. Ya. Di sini sangat jelas kok bahwa yang diutamakan ya, sebenarnya dalam 2 sutta ini maupun dalam Milindapannya itu sepakat. Prakteklah sebenarnya yang menjadi pondasi kelangsungan Dhamma yang sejati itu. Ya, selama praktek itu masih ada, selama praktek itu masih dilakukan, selama itu pula Dhamma yang sejati itu tetap ada. Ini juga kemudian akan sinkron, ya, akan bersesuaian dengan pandangan atau pendapat dalam Mahaparinibbana Sutta. Ketika Sang Buddha ditanya, apakah dalam sekte-sekte atau agama yang lain itu juga ada orang-orang yang mencapai kesucian baik di level pertama maupun di level keempat. Sang Buddha mengatakan bahwa selama jalan mulia berunsur 8 itu dipraktekkan dengan baik, selama itu pula dunia ini tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang mencapai kesucian baik di level pertama, di level kedua, di level ketiga maupun di level keempat. Jadi kuncinya itu adalah kemauan umat Buddha untuk mempraktikkan Dhamma yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Kita sejauh ini hanya berdebat. Kita sejauh ini hanya meributkan apakah Dhamma ini hanya berusia 500 tahun ataukah Dhamma ini masih bisa bertahan. Hanya itu yang kita ributkan. Sementara kita ini tidak memiliki keberanian untuk praktek dengan serius, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, membuktikan secara langsung apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa Dhamma yang beliau ajarkan itu tujuan utamanya adalah untuk membebaskan batin, membebaskan diri kita dari keserakahan, dari kebencian, dan dari kebodohan.
Kalau kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau berlatih dengan serius, kita tidak hanya melakukan pembuktian melalui logika semata, tetapi melalui praktek. Barulah di situ akan ketemu. Tapi selama kita hanya berlogika, beradu argumen melalui logika, melalui kepandaian intelektual kita, tidak akan pernah ketemu. Ya, karena kita selalu memiliki persepsi, memiliki pandangan, memiliki pola pikir, memiliki interpretasi sesuai dengan kemampuan intelektual kita masing-masing. Tetapi kalau kemudian kita memiliki keberanian untuk terjun, untuk praktek, untuk serius mengimplementasikan ajaran Sang Buddha, barulah kita akan temukan realitasnya. Apakah ajaran Sang Buddha itu bisa dibuktikan ataukah tidak? Karena sekali lagi perlu diingat bahwa karakteristik Dhamma itu tidak berdasarkan pada logika, tidak berdasarkan pada tradisi, tetapi berdasarkan pada pengalaman secara langsung. Karena pengalaman secara langsung itulah yang akan membuat kita mengerti, memahami dengan baik apa yang dimaksud dengan Dhamma yang sejati itu. Selama kita masih berlogika, di situ tidak akan pernah kita itu menemukan, tidak akan pernah kita itu memahami Dhamma yang sejati itu. Dhamma yang sejati hanya bisa dipahami, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang praktek. Oleh orang-orang yang memiliki keseriusan dalam praktek. Nah inilah mengapa Sang Buddha itu dalam beberapa kesempatan, ya, bukan dalam beberapa saja, dalam banyak kesempatan, entah itu dalam Sanggarawa Sutta ataukah dalam sutta-sutta yang lain, di situ sangat jelas kok Sang Buddha mengatakan bahwa karakteristik Dhamma itu adalah attaka wacara, di luar logika pemikiran. Atau kalau dalam Sanggarawa Sutta di situ sangat jelas dikatakan tidak berdasarkan pada logika, juga tidak berdasarkan pada tradisi, dan hanya berdasarkan pada pengalaman secara langsung. Ya. Adik, dalam hal ini sangat jelas dua sutta yang telah kita kutip itu menunjukkan bahwa Dhamma itu Dhamma yang sejati akan bertahan kalau dipraktikkan. Kalau tidak dipraktikkan, tidak akan bertahan. Ya. Kemudian lagi, kita bisa melihat beberapa sutta yang lainnya. Misalnya dalam Eka Nipata, dalam Anguttara Nikaya misalnya, di situ disebutkan beberapa faktor yang membuat Dhamma ini lenyap. Ya. Kalau tadi kita sudah membahas melihat secara praktek, yang bisa membuat Dhamma itu bertahan atau akan lenyap itu tergantung pada kemauan kita untuk praktek. Di sini juga dalam Eka Nipata sangat jelas, ya, ada beberapa faktor yang disebutkan akan menjadi penyebab lenyapnya Dhamma yang sejati. Yang pertama itu adalah kelengahan, pamada. Ya. Lengah artinya kita teledor, kita tidak memiliki antusias, kita tidak memiliki semangat untuk berjuang, kita tidak memiliki keseriusan dalam berjuang. Kemudian kemalasan, kita malas untuk berjuang, hanya mencari 1001 macam alasan untuk mencari alibi. 1001 macam alibi, 1001 macam alasan kita ungkapkan. Yang tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan ego kita bahwa Dhamma sudah tidak murni, kemudian karma tidak mendukung, kebajikan belum cukup, paramita belum sempurna, moralitasnya belum sempurna, dan tidak bengeknya. Segala macam alasan kita ungkapkan, karena apa? Sekadar
untuk memuaskan ego kita agar tak terus bermalas-malasan dalam praktek. Itu saja sebenarnya intinya. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi penyebab, menjadi sumber musnahnya atau lenyapnya dhamma yang sejati itu. Kemudian banyak keinginan, mahicata, ketidakpuasan, perhatian yang tidak benar. Ayuniso manasikara ini justru dimasukkan di sini oleh Sang Buddha. Kita seharusnya memperhatikan batin dan jasmani, tetapi kita selalu memperhatikan keluar, dan keluar. Ini justru yang disebutkan oleh Sang Buddha sebagai sumber penyebab runtuhnya Dhamma. Ayuniso manasikara itu apa? Salah satu contohnya, ya, kita itu selalu memperhatikan sesuatu yang di luar diri kita. Kita perhatikan hantu, kita perhatikan makhluk halus, perhatikan para dewa, dan sebagainya. Kita lupa untuk melihat ke dalam. Kita lupa untuk melihat diri kita sendiri. Melihat bagaimana batin dan jasmani kita itu berproses. Melihat bagaimana batin dan jasmani kita ini selalu timbul dan tenggelam. Ini menjadi salah satu sumber penyebab hancurnya Dhamma yang sejati. Penyebab runtuhnya Dhamma yang sejati. Ya, kita tidak puas dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, kemudian kita selalu mencari alasan. Karena ini ketidakpuasan juga menjadi alasan runtuhnya Dhamma. Kita tidak puas dengan ajaran Sang Buddha, tetapi kita juga tidak mau meninggalkan agama Buddha. Kita mencari 1001 macam alasan. Itu karena apa? Karena kita tidak puas dengan ajaran Sang Buddha. Kalau kita puas dengan ajaran Sang Buddha, kita praktekkan, kita buktikan, dan kita realisasi tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Ya. Nah, kemudian pemahaman yang salah, asampajanya. Ini juga menjadi alasan mengapa Dhamma yang sejati itu tidak bertahan lama. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang tidak bermoral. Ya. Artinya apa? Kita berteman dengan orang-orang yang malas. Orang-orang yang memang tidak punya keseriusan dalam praktek. Tidak kemudian menjadikan kita serius dalam praktek, tetapi justru kita semakin malas. Ini yang disebut sebagai papamita itu. Selalu menjerumuskan kita untuk terus tenggelam, memperpanjang samsara. Itu adalah papamita. Makanya Sang Buddha itu mengkritik keras orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang menenggelamkan kita, orang-orang yang mengajak kita untuk memperpanjang samsara. Ya? Ini ada dalam Makali Sutta. Di Makali Sutta itu sangat jelas. Sang Buddha itu mengkritik keras Makali Kusala yang berusaha untuk menjerumuskan umat manusia bahwa manusia itu tidak punya kemampuan untuk praktek. Mereka akan mampu praktek menyucikan diri mereka, menyucikan batin mereka melalui proses kelahiran kembali. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebenarnya. Ini adalah papamita. Ini adalah orang-orang yang jahat. Sang Buddha mengatakan, menggunakan istilah palingnya itu, orang-orang seperti Makali Gosala itu sebagai manusia kipang. Orang-orang yang menjerat, orang-orang yang memikat, orang-orang yang kemudian menjebak kita. Kita dijebak agar kita ini terus-menerus memperpanjang samsara. Kita ini dijebak agar terus-menerus tidak membebaskan diri dari duka. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga seharusnya sadar akan hal ini. Kalau memang kita ingin menjadi salah satu orang yang berusaha mempertahankan Dhamma yang murni, harus praktek secara langsung. Dan kemudian membangun semangat, membangun motivasi untuk mengakhiri duka dalam kehidupan sekarang ini juga. Masalah nanti selesai atau tidak, itu urusan belakang.
Tapi yang terpenting adalah memiliki keyakinan, memiliki kemauan untuk berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Memutuskan samsara tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Itu yang lebih penting. Ya. Dan kalau kita lakukan itu berarti kita telah mengembangkan hal-hal yang positif. Karena di sini Sang Buddha mengatakan bahwa mengembangkan faktor-faktor yang tidak baik, tidak berusaha mengembangkan hal-hal yang positif, itu juga menjadi salah satu faktor hancurnya dhamma yang murni itu. Nah, mengembangkan faktor-faktor yang tidak baik itu ya kita selalu malas mencari 1001 macam alasan tadi. Akhirnya apa? Kita memprovokasi orang. Nggak mungkin kamu itu mencapai kesucian. Nggak mungkin kamu itu bebas dari penderitaan. Nggak mungkin kamu itu bebas dari kebencian. Itu yang terus kita gaungkan. Ini adalah orang-orang yang menyesatkan. Ya, menganggap dhamma ajaran Sang Buddha itu tidak memiliki imbas. Tidak memiliki kegunaan. Tidak memiliki manfaat dalam pengikisan kotoran batin, dalam penghancuran terhadap penderitaan. Ya. Nah, itu ini sebenarnya bukan hanya satu suta ya. Ini sebenarnya banyak suta yang dibahas dalam Eka Nipata, tapi karena sedikit-sedikit biasanya tidak diberi nama, gitu. Ya. Di sini kalau memang kita ingin menjadi agen, ya menjadi agen agen yang mampu mempertahankan dhamma dan vinaya ya harus sekali lagi punya keseriusan dalam prakteknya. Juga sangat penting ya, kalau tadi kita lihat memiliki teman-teman yang tidak baik itu menjadi salah satu penyebab keruntuhan dhamma yang sejati. Di sini juga Sang Buddha memberikan penjelasan bahwa menjelaskan dhamma, non-dhamma sebagai dhamma dan non-winaya sebagai winaya itu akan menjadi keruntuhan, menjadi penyebab. Dan ini akan terus-menerus menimbulkan penderitaan bagi orang banyak. Kita lihatlah, ya. Kita ambil contoh seperti orang-orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin kita mencapai kebebasan batin dalam kehidupan sekarang ini. Ini sebenarnya adalah non-dhamma. Dan itu kita anggap sebagai dhamma, sebagai kebenaran. Dan inilah yang kemudian membuat orang kemudian merasa pesimis, merasa tidak mampu, merasa tidak punya kapasitas untuk praktek. Kita menghancurkan kehidupan orang, menghancurkan kesempatan orang. Kita buat mereka menderita, kita buat mereka terus terjebak di alam samsara. Ya, betapa buruknya kita itu sebenarnya. Ya, oleh karena itu berusahalah untuk berjuang, berlatih dengan sungguh-sungguh, dan kita tunjukkan, kita buktikan sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi agen dalam mempertahankan dhamma yang sejati. Nah, ketika di sutta tadi, satu tadi dikatakan bahwa menjelaskan non-dhamma sebagai dhamma itu dampaknya sangat fatal. Dan hal ini juga dibahas dalam Saddhamma Patirupaka Sutta dalam Samyutta Nikaya. Di situ Bhante Mahakassapa bertanya kepada Sang Buddha, mengapa pada awalnya hanya sedikit aturan tetapi banyak biku yang mencapai kesucian, sedangkan saat itu banyak aturan tetapi sedikit yang mencapai kesucian. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa ketika kualitas manusia semakin menurun, ajaran kebenaran mulai lenyap.
akan banyak aturan yang ditetapkan tetapi semakin sedikit yang mencapai kesucian. Lebih lanjut dikatakan bahwa ajaran kebenaran tidak akan lenyap sepanjang dhamma yang palsu tidak muncul. Namun ketika dhamma yang palsu telah muncul, dhamma yang benar akan lenyap. Dengan jelas Sang Buddha mengatakan bahwa yang menyebabkan ajaran kebenaran lenyap bukan fenomena seperti unsur api, tanah, air, udara, tetapi perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Nah, dan di situ dikatakan bahwa ada 5 alasan mengapa perilaku manusia yang dikatakan tidak bertanggung jawab itu bisa menjadi penyebab lunturnya atau hancurnya dhamma yang sejati. Yang pertama adalah tidak memiliki rasa hormat, acuh tak acuh terhadap Sang Buddha, dhamma, sangga, latihan, dan meditasi. Ya. Jadi di sini menghormati Sang Buddha, menghormati dhamma, menghormati sangga, menghormati latihan, menghormati meditasi, itu artinya kita mempraktikkan dengan sungguh-sungguh, memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh. Itulah bentuk penghormatan yang tertinggi. Nah, oleh karena itu di momen-momen terakhir, ya, ketika para biku semuanya sedang berkumpul di samping Sang Buddha, ada satu biku yang menyendiri. Dia tidak mau bergabung dengan para biku yang lain. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan serius, sendirian. Kemudian ketika para biku yang lain melaporkan kepada Sang Buddha memanggil biku tersebut. Sang Buddha kemudian memuji biku tersebut. Ketika biku tersebut memberikan penjelasan bahwa dia harus berjuang dengan sungguh-sungguh selama Sang Buddha itu masih ada. Masih hidup. Karena itu adalah bentuk penghormatan yang tertinggi. Memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Sang Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Itu bukan hanya karena kita mempersembahkan bunga, baca suta-suta, dan sebagainya. Tetapi dengan praktek yang nyata. Tapi dengan praktek yang sungguh-sungguh. Praktek yang serius. Yang ditujukan untuk mengakhiri duka tepat dalam kehidupan sekarang ini juga. Ya. Jadi selama Dhamma itu Sang Buddha, Dhamma, Sangha, kemudian latihan ini masuk, meditasi juga masuk. 5 hal ini dihormati dengan baik. Selama itu pula Dhamma yang sesungguhnya akan tetap terus bertahan. Ya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kalau kita melihat dalam Tipitaka, sebenarnya sangat jelas bahwa dalam Tipitaka sendiri di situ tidak ada indikasi, ya, yang nyata bagaimana Dhamma itu bisa berakhir hanya karena wanita diterima menjadi bikun. Ya. Tapi di situ sangat jelas sebenarnya dalam penutupan kalimat tersebut itu dikatakan ketika Sang Buddha menetapkan 8 Atagaru Dhamma itu di situ kemudian Dhamma akan bertahan lebih lama itu. Tapi sekali lagi ini juga telah diindikasikan oleh para sarjana yang liberal sebagai adaptasi belakangan.
penambahan belakangan. Banyak yang berpendapat seperti itu. Saya tidak akan berpendapat lebih dalam untuk hal itu, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang ada dalam Tipitaka, dalam Sutta-Sutta sangat jelas, ya, bahwa di situ bisa dilihat Dhamma itu akan bertahan atau tidak tergantung dari kemauan kita untuk mempraktikkannya. Ya. Kalau kita melihat bahwa Sang Buddha itu pernah menggambarkan beliau, mengilustrasikan beliau seperti penemu kota tua. Jadi ketika beliau menggambarkan dirinya sebagai penemu kota tua, kemudian Sang Buddha melaporkan kepada masyarakat, oh di sana itu ada kota tua, kota kuno. Kemudian kota itu direstorasi, sehingga banyak orang yang bisa melihat. Nah, di sini Dhamma yang telah sekian lama dilupakan oleh umat manusia, selama ribuan tahun dilupakan oleh manusia, kemudian ditemukan kembali oleh Sang Buddha. Ya, Sang Buddha menemukan kembali ajaran tersebut, dan itu diajarkan kepada umat manusia dengan tujuan dan harapan manusia itu bisa bebas dari penderitaan, bisa bebas dari keserakahan, bisa bebas dari kebodohan, dan bebas dari kebencian. Kalau sekadar bisa bebas dari keserakahan, bebas dari kebencian, dan bebas dari kebodohan, ya, ini adalah hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap generasi, kapanpun itu, selama mereka mau berjuang, tidak terikat status sosial, tidak terikat afiliasi agama, tidak terikat oleh aturan ini dan itu sebenarnya. Artinya Dhamma ini bisa dipraktekkan oleh siapa saja, laki-laki ataupun perempuan. Ya, orang yang berpendidikan atau tidak, semuanya punya kesempatan yang sama. Inilah mengapa Dhamma itu dikatakan sebagai universal. Universal itu artinya bisa dinikmati oleh siapa saja. Dan bukan hanya bisa dinikmati oleh generasi-generasi tertentu, oleh zaman-zaman tertentu, dan zaman selanjutnya tidak bisa menikmatinya. Ini adalah sebuah sikap sebenarnya, sebuah pandangan yang sangat tidak masuk akal. Ya. Karena sekarang kita punya keserakahan. Masa kita tidak punya kemampuan untuk menyiapkan keserakahan? Sekarang kita punya kebencian. Masa kita tidak punya kemampuan untuk menghancurkan kebencian? Nah, apa gunanya? Kemudian setiap waktu kita selalu mengatakan hancurkan keserakahan, hancurkan kebencian, hancurkan kebodohan batin. Kalau dalam realitasnya kita selalu mengatakan nggak mungkin untuk mencapai kesucian. Padahal pencapaian kesucian itu kan lenyapnya keserakahan, lenyapnya kebencian, dan lenyapnya kebodohan batin. Kalau memang merasa sulit untuk menghancurkan kebodohan batin, hancurkanlah keserakahan, hancurkanlah kebencian. Kalau masih sulit kedua-duanya, ambil salah satunya. Hancurkan keserakahan atau hancurkan kebencian. Karena ketika satu saja hancur, yang lain pasti ikut hancur. Tidak mungkin satu itu masih ada, satu hancur, yang lain masih ada, itu tidak memungkinkan. Kita bisa serakah karena apa? Membenci sesuatu. Kita bisa membenci apa? Membenci sesuatu karena juga menyerakahi sesuatu. Ketidakmampuan kita untuk melihat keduanya itulah yang disebut sebagai kebodohan batin sebenarnya. Nah, oleh karena itu, ya, ini adalah tugas kita untuk terus berjuang, berlatih, mempertahankan Dhamma yang sejati itu. Selama kita masih menjadi orang-orang yang serius dalam praktek,
selama itu pula kita menjadi agen. Selama itu pula kita menjadi orang-orang yang ikut berperan aktif, berperan serta untuk mempertahankan damai yang sejati. Dan bukan menjadi orang-orang yang merusak, merongrong ajaran agama Buddha. Bukan menjadi orang yang kemudian ikut menenggelamkan damai. Nah, oleh karena itu, kemampuan kita untuk merealisasi Dhamma dan Winaya ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang penting. Karena disitulah bakti kita, rasa hormat kita, keseriusan kita beragama Buddha akan ditentukan. Ya, selama kita masih punya keseriusan dalam praktek, punya keseriusan untuk mencicipi dan menikmati secara langsung Dhamma dan Winaya, di situ sebenarnya kita adalah agen-agen yang berperan aktif untuk membabarkan Dhamma yang sejati, menjadi orang-orang yang serius dalam praktek. Sebagaimana disampaikan dalam Milinda Panha bahwa praktek itu adalah akarnya agama Buddha. Dan hal ini pun mengingatkan apa yang disampaikan oleh guru saya, bahwa selama meditasi, selama praktek itu masih dilakukan, selama itu pula agama Buddha akan berakar dengan kuat. Semoga penjelasan ini mampu memberikan inspirasi bagi kita semuanya, bagi siapapun yang mendengar, untuk terus berjuang, berlatih dengan keseriusan. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, Sapi Sata Bawantu Sukitata.